Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita diperlihatkan evolusi Jinwo dari seorang hunter rank E yang diremehkan, hingga menjadi eksistensi yang melampaui batas manusia setelah mencapai rank S. Mulai dari sini, Jinwo akan menghadapi ancaman yang lebih besar, musuh yang lebih kuat, dan petualangan yang lebih mendebarkan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan Jinwo yang telah memasuki dungeon kastil iblis, dan ia langsung mendapat misi mengalahkan sang raja iblis bernama Baran, lalu mengambil jiwanya. Dijelaskan jika Jinwo berhasil menyelesaikan misi tersebut, ia akan memperoleh hadiah runestone dengan kualitas tertinggi, bonus stat sebesar 30%, dan yang terakhir adalah hadiah rahasia. Untuk saat ini, Jinwo telah mendapatkan 3 skill spesifik dari suatu job, yaitu Shadow Extraction, Save Shadow, serta Domain of the Monarch. Jadi berhubung masing-masing skill itu memiliki kemampuan yang sangat hebat, dan Jinwo sudah tidak sabar untuk mendapatkan semuanya. Di sini Jinwo langsung saja memasuki gerbang lantai 76 untuk menghadapi para iblis kuat yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan menggunakan kekuatan bayangan tas, dan dengan memakai item peningkat energi sihir, saat itu Jinwo telah memerintahkan tas untuk berubah menjadi raksasa, lalu serang semua musuh dengan sihir semburan api. Hingga setelah para iblis itu berhasil ditumbangkan oleh tas dalam sekejap. Secara tidak langsung, level Jinwo juga telah mengalami peningkatan karena Task sudah menjadi prajurit bayangannya. Sementara di waktu yang sama di suatu pulau di Jepang, di sini terlihat ada monster semut misterius yang berhasil menyeberangi lautan dengan selamat. Namun berhubung tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa monster semut itu sangat berbahaya. Naasnya, bagi siapapun yang berhadapan langsung dengan monster semut itu, mereka malah harus mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Bahkan si monster semut itu juga langsung berpindah ke tempat lainnya untuk membunuh dan memangsa setiap orang yang ia temui. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang saat ini terus menaiki lantai demi lantai, sembari mengalahkan semua monster iblis yang ada di sana. Kini jumlah prajurit bayangan yang bisa Jinwo ekstrak dan disimpan telah bertambah setelah ia menaikkan stat intelligence-nya. Namun sayangnya, ternyata Jinwo tidak bisa menjadikan iblis di dungeon ini menjadi prajurit bayangan. Padahal kalau bisa, maka ia akan memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak. Jinwo yang saat ini berpikir, tidak efisien rasanya jika seluruh pasukannya selalu bergerak bersama-sama, dan itu hanya akan membuang-buang waktu. Lantas Jinwo pun langsung membagi seluruh pasukannya menjadi 6 tim untuk bergerak secara terpisah. Ke-6 tim tersebut terdiri dari tim Tas, tim Igris, tim Iron, tim Tank, tim High Orc B, dan tim High Orc A. Kemudian setelah Jinwo memberi 2 perintah kepada pasukannya, yaitu kalahkan semua musuh dan melaporlah padanya jika mereka menemukan entry permit. Di sini semuanya langsung berpencar ke seluruh area lantai sesuai instruksi Jinwo. Jadi berhubung prioritas Jinwo sekarang adalah harus sampai ke lantai tertinggi secepatnya. Maka dalam strategi ini, Jinwo harus merelakan tidak mendapatkan drop, kecuali drop entry permit. Dengan kekuatan tempur yang dimiliki oleh pasukan bayangan Jinwo yang sekarang, mereka mampu mengalahkan musuh dalam waktu singkat, hingga Jinwo bisa mendapatkan banyak XP tanpa perlu repot-repot ikut bertarung. Tapi karena sesaat kemudian pasukan normal milik Jinwo mulai kesulitan menghadapi iblis tingkat tertinggi yang juga mulai bermunculan. Pada akhirnya, Jinwo terpaksa menggunakan potion secara terus-menerus untuk memulihkan mananya. Setelah beberapa hari berlalu, sejak Jinwo dan prajurit bayangannya terus bertempur melawan para iblis tanpa henti. Kini level dari setiap prajurit bayangannya telah meningkat dengan pesat, begitu juga dengan level Jinwo. Namun meskipun Jinwo sudah mencapai lantai 80 lebih cepat dari dugaannya, dan mereka sudah berada di sini selama 2 hari, ternyata Jinwo masih belum dapat menemukan entry permit yang sedang ia cari. Hingga sampailah ketika Jinwo baru saja menduga, jangan-jangan ada monster yang kuat di lantai 80 ini. Saat itulah Jinwo tiba-tiba dikejutkan dengan mananya yang berkurang dengan cepat, seolah-olah ada yang mengalahkan prajurit bayangannya secara terus-menerus. Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya, kalau sampai regenerasi prajurit bayanganku tidak bisa mengimbanginya, musuh kali ini pasti lebih kuat daripada pasukanku. Dan kalau tidak salah, di sana itu adalah tempatnya tim Iron. Aku tak menyangka ada iblis yang bisa membuat Iron kewalahan menghadapi musuhnya. Tidak ada pilihan lain, untuk sekarang aku harus memanggil mereka kembali. Di keesokan harinya, setelah Jinwo terpaksa memanggil kembali pasukan yang telah ia kirim. Di sini Jinwo langsung mencoba menganalisa pergerakan musuh yang tampak mencurigakan. Dari yang terlihat, saat ini sudah ada 3 tim pasukan bayangannya yang telah dikalahkan oleh musuh. Hingga setelah Jinwo menyadari ada yang aneh dengan pergerakan musuh, seolah-olah mereka sengaja melewati tim yang kuat dan lebih memilih menyergap tim yang lemah. Sontak Jinwo pun sangat yakin,
Pasti musuh mereka kali ini memiliki kecerdasan yang tinggi, dan target musuh berikutnya adalah tim Tank. Begitu menyadarinya, Jinwo langsung bergegas menuju ke tempat tim Tank, sembari terus menyembunyikan keberadaannya dengan mengaktifkan skill stealth. Dan ternyata dugaan Jinwo memang benar, sebab sesaat kemudian tim Tank memang langsung disergap oleh sekelompok iblis yang terdiri dari 1 iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Ketika Jinwo melihat salah satu iblis kesatria itu mampu mengalahkan Tank hanya dengan sekali serang saja, di sini Jinwo langsung bisa menyadari, ternyata kekuatan iblis itulah yang menyebabkan regenerasi pasukannya tidak bisa mengimbangi lawan. Terlebih lagi setelah iblis kesatria itu mampu mengalahkan prajurit bayangan lain dalam sekejap, bahkan ia juga bisa melihat keberadaan Jinwo dan langsung menebas kepalanya. Maka sudah jelas bahwa prajurit bayangan Jinwo benar-benar bukanlah tandingan para iblis tersebut. Saat Jinwo telah memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya, dengan cepat iblis kesatria yang ada di hadapannya langsung bergerak untuk melancarkan serangan kepada Jinwo. Namun Jinwo masih dapat menghindari ayunan tombak iblis itu dengan mudah. Yang kemudian Jinwo juga langsung melayangkan tendangan balasan ke kepala iblis itu, hingga membuatnya seketika tumbang begitu saja. Sementara ketika kedua iblis lain segera melesat ke arah Jinwo untuk melancarkan serangan juga. Di sini Jinwo langsung menggunakan skill stealth untuk bergerak ke arah musuh lebih dulu tanpa terlihat. Lalu dengan mudah, Jinwo juga segera menghabisi mereka menggunakan tebasan daggernya. Hingga yang tersisa sekarang hanyalah 1 iblis bangsawan saja. Jinwo kemudian berkata kepada iblis bangsawan tersebut, "Aku juga selalu penasaran, apakah monster juga bisa merasa takut? Tapi sekarang, aku sudah tahu jawabannya." Tanpa ingin menanggapi perkataan Jinwo, iblis bangsawan itu langsung saja melancarkan serangannya dengan tusukan tombak bertubi-tubi. Namun lagi-lagi, ternyata Jinwo juga masih bisa menghindari setiap serangan iblis itu dengan mudah, lalu ia berkata di dalam benaknya, "Serangannya akurat, dan dia menargetkan tepat di dahi, leher dan jantung." Bisa dikatakan, iblis yang sedang Jinwo hadapi saat ini memiliki level kekuatan yang setara dengan bos monster. Namun meski begitu, Jinwo dapat dengan mudah memotong senjata iblis tersebut dalam sekali tebasan saja. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan mencengkram lehernya sembari bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi sesaat sebelum serangan Jinwo sempat mengenai iblis itu, tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan pernyataan menyerah dari si iblis, hingga membuat Jinwo langsung menghentikan serangannya. Jinwo bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini para iblis terlihat sangat aneh, dan kenapa semuanya bisa berbicara seperti manusia. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ternyata iblis bangsawan itu juga terlihat seperti seorang wanita saat ia meminta maaf dan memohon ampun pada Jinwo. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi merasa cukup kesal dan heran. Padahal iblis itulah yang lebih dulu menyerang prajuritnya, tapi sekarang dia malah dengan entengnya meminta maaf. Iblis itu kemudian menjelaskan kepada Jinwo bahwa di klan mereka memang diharuskan untuk melindungi area ini. Terlebih lagi, karena mereka tidak bisa hanya berdiam saja saat menyaksikan sekelompok prajurit mengamuk dan menghabisi iblis lain seperti semut. Tentunya ia harus mengambil tindakan untuk melawan, tapi sekarang ia mengaku salah dan ingin meminta maaf. Namun tepat ketika Jinwo sedang lengah sembari bergumam bahwa dirinya juga tidak terlalu suka membunuh iblis yang mirip dengan manusia, ternyata iblis itu malah kembali bersiap untuk menusuk Jinwo dari belakang. Tapi beruntung Jinwo masih bisa memblokir serangannya dengan skill Hymn of Protection milik Tusk. Jinwo yang kesal karena telah ditipu oleh iblis itu, kemudian ia bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Namun berhubung iblis itu malah langsung bersujud meminta ampun dan ia berjanji akan memberikan semua keinginan Jinwo. Sontak Jinwo pun jadi mulai merasa heran dengan sikap iblis itu. Tapi segera setelahnya, Jinwo kembali bertanya, "Apakah kau bisa mendapatkan entry permit?" Lalu bersamaan dengan Tusk yang menggunakan skill Gravitation Magic untuk melayangkan tubuh iblis itu. Di sini si iblis itu pun menjawab, "Saat ini entry permitnya sedang dilindungi oleh klan kami. Kalau kau bisa mengantarku pulang dengan selamat, maka aku akan memberikanmu entry permitnya. Selain itu karena aku juga tahu di mana semua letak penyimpanan entry permit di setiap lantai. Aku bisa saja memberitahumu lokasinya, asalkan kau harus menjamin keselamatan diriku dan klanku." Setelah mendengar pernyataan tak terduga dari iblis itu, Jinwo jadi menganggap ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Tapi berhubung Jinwo masih belum yakin apakah iblis itu bisa dipercaya atau tidak, di sini Jinwo langsung mendekatkan wajahnya dan menatap iblis itu dengan tajam hingga membuatnya jadi salah tingkah. Namun ketika Jinwo memancarkan aura mengerikan sembari bertanya, "Bisakah aku mempercayaimu?" Seketika ekspresi iblis itu langsung dipenuhi dengan ketakutan hingga membuatnya tidak berani untuk berbohong lagi kepada Jinwo. Saat melihat respon dari iblis tersebut, akhirnya Jinwo pun memutuskan untuk mengampuninya dan ia berjanji akan langsung meninggalkan tempat ini jika iblis itu memang bisa memberikan entry permitnya. Lalu ketika mendengar Jinwo yang sekali lagi bertanya kepada iblis itu, "Sebenarnya kalian ini siapa?"
Lantas iblis itu langsung memperkenalkan dirinya kepada Jinwo bahwa namanya adalah Esil sang putri pertama dari klan Radir. Tapi karena bukan itu jawaban yang ingin Jinwo dengar darinya, di sini Jinwo pun mencoba bertanya dengan cara lain, apakah kau selalu mendengar suara di kepalamu yang menyuruh membunuh manusia? Mendengar hal itu, awalnya iblis yang bernama Esil ini sempat kebingungan dengan maksud pertanyaan Jinwo. Namun setelah Esil akhirnya bisa memahami maksud Jinwo, Esil pun kemudian berkata, "Tidak, kami justru mendengar suara yang berbeda, yaitu suara yang menyuruh kami untuk melindungi tempat tinggal kami." Mendengar hal itu, kemudian Jinwo juga kembali berkata di dalam benaknya, "Ternyata tujuan monster di sini dan monster yang ada di gate itu berbeda. Tujuan monster yang ada di gate adalah untuk membunuh manusia, sedangkan tujuan monster yang ada di dungeon ini adalah melindungi dungeonnya. Atau dengan kata lain, berarti aku ini sama seperti monster yang ada di gate bagi para monster di sini." Sementara, ketika Jinwo bertanya kepada Esil, sejak kapan dia mendengar suara itu, lalu Esil menjawab sejak mereka ada di sini. Sontak Jinwo jadi sangat terkejut saat mendengarnya, karena jawaban Esil itu mengartikan bahwa mereka sendiri menyadari kapan mereka berada di sini. Atau bisa juga dikatakan, para iblis ini dulunya pernah hidup di tempat lain, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi Jinwo untuk mengetahui sifat dari sistemnya. Esil yang saat itu kembali ditanyai oleh Jinwo, "Kau tinggal di mana sebelum kau sadar ada di sini?" Lantas Esil pun menjawab bahwa mereka sebelumnya tinggal di dunia iblis, dan begitu mereka sadar, mereka sudah ada di sini. Lalu ketika Jinwo sekali lagi menanyakan apa yang mereka lakukan di dunia iblis, disinilah sistem tampak membatasi jawaban yang akan Esil berikan saat ia memberitahu Jinwo bahwa mereka sedang bersiap untuk berperang. Lebih tepatnya, mereka telah dipersiapkan untuk memerangi musuh yang saking kuatnya, sampai-sampai membuat seluruh iblis dikumpulkan agar bisa melawannya. Mendengar hal itu, lagi-lagi Jinwo kembali dibuat terkejut dan tidak menyangka dengan jawaban yang Esil berikan. Namun ketika Esil baru saja ingin mengungkapkan lebih detail soal perang dan musuh yang akan mereka lawan, tiba-tiba sistem langsung memblokir perkataan Esil secara paksa, karena Esil telah melewati batas informasi yang diperbolehkan. Jinwo yang menyadari kejadian ini sama persis seperti pada saat ia berbicara dengan Baruka. Sontak Jinwo jadi merasa semakin yakin, jika ia berbicara lebih lanjut dengan Esil, maka Esil pasti bisa memberinya petunjuk soal menaikkan level, dungeon instan, quest hadiah, dan juga hukuman. Selain itu, karena semuanya terlihat mirip dengan game, tentunya tidak aneh lagi kalau monster yang ada di sini juga memiliki kisah seperti yang ada di dalam game. Namun ketika Jinwo baru saja ingin bertanya kepada Esil, siapakah musuh kuat yang dia maksud tadi? Sayangnya, kali ini sistem benar-benar tidak mengizinkan Esil untuk menjawab pertanyaan Jinwo lagi, hingga membuat kepalanya terasa sangat pusing, lalu ia jatuh pingsan begitu saja. Saat melihat kondisi Esil yang tampak cukup parah, setelah mendapat gangguan yang sangat kuat dari sistem ketika ia ingin mengungkap identitas musuhnya. Di sini Jinwo pun kembali berkata, jika musuhnya memang memiliki kekuatan yang sangat hebat, dan untuk beberapa alasan dia sedang mencoba mempengaruhiku atau bumi, berarti ada kemungkinan bahwa musuh yang dihadapi oleh para iblis itu adalah kunci dari semua ini. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 8 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.